There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini tuh aku tadi habis jemput suami aku pulang kerja, terus lanjut aku ngantar kakak Nabila sekolah ya teman-teman. Nah di jalan aku tuh sempet beli ayam. Di sini aku beli ayam 1 kilo yang bagian paha gitu. Ini tuh 1 kilonya kemarin harganya 35.000, tapi karena ini tuh 1 kilo lebih gitu ya teman-teman, jadi ini totalnya itu 45.000 plus aku beli hati ayam juga 10.000, itu isinya 3, jadi totalnya 54.000. Terus ini tadi aku juga beli kelapa parut juga. Ini kelapa parut harganya 8.000 ya teman-teman. Ini aku beli 1 biji aja. Jadi kalau masak pakai santan asli itu sebenarnya lebih enak ya teman-teman. Mau kadang tuh males aja buat belinya, makanya aku tuh seringnya tuh pakai santan kara gitu yang lebih praktis. Tapi untuk kali ini aku pakai santan yang asli aja karena lagi kepingin ya teman-teman. Nah ini aku juga masih pakai tas, jadi belum aku lepas karena aku tuh emang pulang langsung bersih-bersih rumah, terus juga mau masak juga ya teman-teman. Ini tuh rumahnya itu berantakan banget dan belum sempat aku bersihkan. Biasanya subuh-subuh itu udah aku bersihkan, tapi karena tadi Mas Aza itu setelah aku sholat subuh dia itu minta dikelonin lagi sampai pagi gitu teman-teman, makanya ini belum sempat aku bersihkan. Jadi ya pulang langsung aku bersihkan kayak gini karena emang berantakan banget. Nah di sini untuk sampah-sampahnya itu banyak ya teman-teman, dan ini tuh tripodnya lagi dibuat mainan sama adik Arka gitu, digoyang-goyangin karena dia tuh kalau lihat aku lagi record biasanya suka penasaran gitu, jadi suka dimainin gitu tripodnya. Nah ini aku mau lanjut buat natain piring-piring. Jadi ini tuh suami aku yang nyuci piring ya teman-teman. Pulang kerja beliau itu langsung nyuciin piring karena emang cucian piring aku tuh numpuk banget, jadi langsung dibantuin sama suami aku. Nah ini aku yang bagian nyusunin ke rak piringnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah banget udah dibantuin buat nyuci piring, jadi pekerjaan aku tuh udah lumayan ringan. Aku tinggal bersih-bersih rumah aja, tinggal sapu-sapu sama ngepel gitu. Dan nanti untuk masak agak siangan ya teman-teman karena emang ada Arka tuh nggak bisa ditinggal sama sekali. Nah ini lanjut aku mau buka korden kamar, terus juga aku mau buka jendela kamar juga biar sirkulasi udaranya itu berganti ya teman-teman, dan pastinya lebih enak aja, udaranya lebih seger. Nah ini untuk kamar itu super berantakan banget karena emang mainan anak-anak aku tuh dipindahin ke sini semua teman-teman. Ini tuh udah beberapa kali aku bilang kalau di kamar tuh nggak boleh bawa mainan, tapi namanya anak-anak ya teman-teman, mereka tuh kalau ke kamar tuh pasti semua mainannya tuh dibawa pakai plastik kresek gitu. Nah kalau anak-anak kalian gimana nih teman-teman, kayak gitu juga kah? Kalau aku tuh paling sebel kalau di kamar itu ada mainan karena setiap kali mau tidur tuh jadi susah. Terus juga kalau lihat kamar berantakan itu hawanya itu emosi gitu teman-teman. Nah di sini untuk mainan anak-anak aku udah aku bersihkan atau aku tata, dan ini lanjut aku mau nyapu-nyapu untuk lantainya karena emang berdebu banget. Pokoknya rumah aku tuh baru dibersihkan itu nanti nggak lama itu udah berantakan lagi ya teman-teman.
Ya seperti inilah keseharian aku, keseharian ibu rumah tangga yang punya 3 anak balita yang selisihnya itu cuma 1 tahun gitu teman-teman. Jadi ya super kayak gini, sibuk banget antar jemput anak sekolah, ngaji, antar jemput suami, pokoknya ya seperti itulah. Nah ini aku lanjut lagi di area ruang tengah. Ini juga nggak kalah berantakannya ya teman-teman. Ini tuh ada mainan anak-anak aku, terus juga ada tasnya Mas Ase juga, ada baju-baju kerjanya suami aku juga. Pokoknya ini berantakan banget. Ini juga ada celana kerjanya suami aku juga. Ini pokoknya amburadul banget rumahnya ya. Ini mau aku bersihkan gercep aja biar nanti bisa buat istirahat. Dan itu untuk kamar udah bersih, jadi nanti kalau suami aku mau tiduran itu udah bisa ya teman-teman. Karena emang setiap kali habis masuk shift malam itu biasanya suami aku tuh kan capek banget ya teman-teman, jadi tidurnya itu lebih awal gitu, sekitar jam setengah 9 gitulah. Nah, di sini untuk buku-buku juga aku bersihkan juga, aku tata. Ini tuh anak aku tuh setiap kali aku kasih buku itu sampulnya pasti hilang ya teman-teman. Nggak tahu itu disobekin apa gimana, tapi tuh mesti hilang gitu. Nah, ini tadi ada bekas air minum yang tumpah, terus ini aku elap aja. Dan ini masya Allah untuk sampahnya banyak banget ya teman-teman. Jadi ini lumayan melelahkan juga untuk bersih-bersih kali ini, karena emang banyak banget yang dikerjakan, terus juga emang berantakan banget. Nah semoga ini tuh bisa jadi cleaning motivasi buat kalian ya teman-teman. Kalau kalian lagi malas beberes, pas lihat video aku jadi semangat lagi buat beberes rumahnya. Nah ini nanti untuk sampah-sampahnya aku kumpulin aja ke depan, nanti habis itu aku buang ke belakang ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau buang sampah sekarang nggak pakai ojek sampah, karena ojek sampahnya itu udah nggak aktif lagi. Jadi aku tuh setiap kali buang sampah itu aku bakar aja teman-teman di belakang, dan itu udah izin juga sama mbah yang punya kontrakan ya teman-teman. Jadi aku bakar aja di situ karena emang ojek sampahnya itu udah nggak beroperasi lagi. Jadi ya udah aku berinisiatif buat dibakar aja sampahnya. Yang penting kan nggak sampah basah ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak aku tuh kan udah nggak pakai pampers, sampai ada harga tuh nggak pakai pampers. Jadi untuk sampahnya itu aman dari pampers gitu teman-teman. Nah ini selanjutnya aku mau bersih-bersih area depan TV. Ini untuk kasurnya aku lipat ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau kasur aku tuh udah buluk banget kayak gini. Ini tuh usianya udah hampir 6 tahun ya teman-teman. Dari awal aku nikah, barang yang pertama kali aku punya itu ya kasur ini teman-teman. Dulu beli itu harganya 500.000 kalau nggak salah. Nah di sini untuk papan itu juga, itu ada papan di dinding, itu kemarin suami aku yang pasang, itu punya nyambah juga. Jadi alhamdulillah ada papan di belakang gitu ya teman-teman, daripada nggak kepakai ya udah aku pasang aja di sini biar buat belajar anak-anak aku, daripada nyoret-nyoret tembok ya teman-teman. Mending mereka tuh nyoret-nyoret papan aja dan sekalian buat belajar nulis. Ini juga untuk kursi sama mejanya kakak Nabila sama Mas Aza itu aku taruh sini karena mereka tuh sering banget belajar di sini ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau naruh bumbu-bumbu yang tadinya aku taruh di luar, ini mau aku taruh di kulkas. Terus ini aku mau bersih-bersih area dapur juga, di meja ini berantakan juga. Pokoknya rumahku itu kayaknya tiap hari berantakan gitu ya teman-teman. Nah ini aku sambil gendongan sama adik Arka, karena emang adik Arka tuh nggak mau ditinggal sama sekali. Jadi ya kayak gini aktivitas aku. Nanti habis bersih-bersih rumah, nggak lama nanti masak, dan nanti jam 11 jemput kakak Nabila. Nah ini tadi untuk nyapu-nyapu
dalam rumah itu udah selesai. Ini sampahnya aku kumpulin dulu di depan. Nah ini tadi pas aku mau mungutin sampah itu Mas Azza habis minta pipis ya teman-teman, jadi ini aku pakein celana lagi. Dan kayak gini untuk sampahnya nanti aku taruh di plastik kresek. Jadi sampahnya itu sampah-sampah kering kayak gini ya teman-teman. Kalau yang bekas-bekas sisa-sisa nasi gitu atau makanan langsung aku buang ke bawah aja, karena emang ada ayamnya Mbah juga, jadi ada yang makan ya teman-teman. Jadi nggak bikin apa namanya, nggak bikin kotor gitu, karena emang ada ayam yang suka makanin sisa-sisa dari makanan yang nggak kemakan gitu. Nah terus ini aku mau lanjut, ini tuh aku lagi bakar sampah sama suami aku, terus ditemenin sama Mas Azza sama adik Arka juga. Ini aku bakar sampah di belakang gitu ya teman-teman. Ini tadi aku juga dapat kiriman kue dari teman aku. Terima kasih banyak yang udah kirimin kue. Ini langsung dimakan ya teman-teman di belakang rumah. Nah ini selanjutnya aku mau masak ayamnya. Jadi tadi ayamnya tuh udah aku cuci, terus ini mau aku rebus dulu. Jadi aku setiap kali masak ayam tuh nggak langsung aku cemplungin ke bumbu gitu ya teman-teman. Jadi aku rebus dulu biar bau anyirnya itu hilang, terus juga kotoran-kotorannya itu hilang ya teman-teman, atau darah-darahnya gitu. Dan nanti kalau udah udah setengah matang gitu baru aku masak pakai bumbu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu menurut aku amis gitu ya teman-teman ayamnya. Nah ini selanjutnya aku mau ngupas-ngupas bawang merah, bawang putih, kemiri juga untuk bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu opor gitu ya teman-teman, karena emang hari ini aku mau bikin opor ayam. Udah lama banget aku tuh nggak bikin opor ayam, dan kali ini aku kepingin bikin karena anak-anak aku tuh lagi suka makanan yang berkuah gitu, entah itu sayur bening ataupun santan gitu ya teman-teman. Jadi ini aku masakin yang berkuah-kuah gitu. Nah ini Mas Azza itu seneng banget duduk di atas meja gini kayak kakak Nabila. Pokoknya kalau kakak Nabilanya itu ngapain dia itu suka ngikut gitu loh teman-teman. Nah ini untuk ayamnya udah selesai aku rebus. Untuk rebusan pertama ini nanti airnya ini aku buang ya teman-teman. Nah itu kan airnya keruh banget. Ini udah nggak terlalu anyir banget sih kalau menurut aku, karena emang udah aku rebus dulu ya teman-teman. Nah ini tuh nanti airnya aku buang, terus aku ganti sama air yang baru. Ini untuk bumbunya tadi udah aku blender, terus ini kita tumis-tumis sampai berbau harum gitu ya teman-teman. Ini tuh nggak pedes, jadi aku tuh kalau masak tuh lebih sering nggak pedes gitu. Nah terus selanjutnya ini ayamnya aku masukin, yang tadi sebelumnya udah aku rebus terlebih dahulu. Kalau di tempat aku itu opor itu pakai santan kantil gitu ya, santan kental gitu ya teman-teman. Jadi itu santannya itu emang bener-bener kental, nggak yang encer gitu. Tapi untuk kali ini aku bikinnya yang encer lah, karena emang anak-anak aku tuh lagi suka banget yang namanya kuah-kuah gitu. Nanti kalau bikinnya yang kental, kuahnya cuma dikit gitu ya teman-teman. Jadi ini biar lebih banyak gitu. Nah ini tadi udah aku tambahin santan. Ini aku pertama pakai santan kara dulu satu, terus nanti kalau udah pakai santan kara baru aku pakai santan asli gitu ya teman-teman, yang dari kelapa langsung gitu, yang tadi aku beli. Nah untuk bumbunya ini cuma pakai penyedap, terus gula pasir sama garam aja. Udah itu aja. Pokoknya masak kayak gini tuh sebenarnya simple, dan pastinya bisa untuk 2 hari gitu ya teman-teman, kalau emang masaknya itu banyak. Beda sama kalau masak sayur. Kalau masak sayur tuh sehari bisa 2 kali atau 3 kali gitu ya teman-teman. Kalau nggak anget itu menurut aku nggak enak ya. Nah ini tadi anak-anak aku tuh lagi mainan di kamar. Terus lanjut, ini aktivitas aku selanjutnya di siang hari ya teman-teman. Ini tuh udah
jam 10 lewat 50 menitan gitu. Ini aku mau jemput kakak Nabila. Jadi aku biasanya tuh jemput tuh dari rumah tuh jam 10 lewat 50 gitu teman-teman. Nah ini aku pakai motor aja karena emang cuacanya juga mendung ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak debu. Nah ini aku tuh kalau jemput pakai motor biasanya Mas Azza tuh aku taruh di depan kayak gini sama adik Arka. Kenapa? Karena kalau Mas Azza itu aku taruh di belakang takutnya tuh dia ngantuk gitu teman-teman. Makanya aku tuh kalau jemput anak-anak sekolah itu seringnya pakai mobil. Kalau enggak kayak gini pas cuacanya lagi anu ya pakainya motor. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.